Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya. Dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi. Hari ini hari Kamis 31 2023 di penghujung bulan. Di bulan Agustus ini tentu nanti kita akan melihat dari time frame besar. Kita akan melihat bagaimana di tutupan candle di time frame monthly-nya, sehingga kita nanti bisa melihat secara umum tren besarnya kemana emas ini. Sebelum kita masuk ke sana, terlebih biasa kita akan evaluasi, kita akan koreksi satu hari kemarin yang sudah kita analisakan. Adakah satu peluang yang kita dapatkan atau justru sebaliknya, minimal untuk pembelajaran, minimal untuk koreksi ya, supaya trading kita menjadi lebih baik tentunya ya. Baik, kita awali dari garis tren yang kita buat ya. 1 2 3 4 bergerak akan kembali memantul ya ketika dia mendekati 1923. Di posisi awal kita menentukan posisi buy karena posisi sell karena kecenderungannya koreksi. Sekali lagi koreksi kita siapkan dengan 1931 sell, kemudian targetnya di 1925 mendekati supportnya. Kemudian setelah tidak mampu menembus, diperkirakan akan memantul kembali ya. Kenyataan yang ada kita lihat, kita amati bersama bahwa dia hanya bergerak kecil, tidak sampai menyentuh posisi dan tidak ada koreksi yang besar ya. Kemudian setelah itu mulai merangkak naik, mulai bergerak ke atas dan akhirnya buyer atau buy tersentuh di 1941 dengan target 1947 sekaligus sebagai area resisten. Sampai di area ini kemudian terkoreksi dan sampai dengan tutupan candle di satu hari. Itu artinya target satu terpenuhi dengan target sekitar 680-an, 680-an. Tentu ini sudah lebih dari cukup untuk target harian. Di sisi lain kita melihat dari update tadi malam yang kita live bersama dengan tentu teman-teman Wijaya Trading, kita sampaikan dengan melihat kondisi dinamika jelang news dirilis jam 19.30. Di menit-menit terakhir kita sampaikan ada potensi akan bergerak naik hingga di area 1948. Ada potensi bergerak naik hingga 1948. Artinya ketika naik kita akan uji di area 1948. Ketika dia mampu menembus maka berpeluang dia akan lanjut. Sebaliknya ketika dia tidak mampu menembus maka selalu kita amati adakah di situ petunjuk dia akan mulai berbalik atau mulai koreksi. Dari sisi moving average yang kita juga sudah jelaskan tadi malam masih menganga terbuka ke atas, itu artinya potensi buyer masih cukup kuat untuk dia bergerak naik lagi. Selanjutnya ketika dia sudah mulai merapat ya, ini tentu perhatian, ketika sudah mulai merapat itu artinya ada koreksi-koreksi kecil atau ada perlawanan yang tentunya cukup jauh untuk bisa bergerak terlalu panjang mengingat waktu sudah cukup malam di sana. Mungkin ini yang bisa kita review untuk satu hari kemarin ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut dan menikmati profitnya. Sekarang kita lihat untuk hari ini. Sekali lagi tadi kita sampaikan kita akan masuk dengan time frame yang besar. Kita masuk dengan time frame monthly mengingat hari ini adalah hari terakhir di bulan Agustus, sehingga jelang tutupan candle kita akan lihat, kita akan amati di awal sempat bergerak turun kuat ya satu bulan ini hingga menembus di bawah 1880-an ya. Ini 1885. 1884 terakhir kemudian ditolak ya. Jelang penutupan ada penolakan yang cukup signifikan.
Dengan penolakan ini, maka kemungkinan terbesar akan tetap ada rejeksi. Sekalipun rejeksinya nanti akan berkurang, tapi kekuatan bullish perlu kita pertimbangkan karena sepanjang perjalanan ada penolakan yang sangat besar. Dari sisi struktur yang ada, trennya masih bergerak naik ya. Ini hanya koreksi berada di area resisten. Koreksi berada di area resisten. Dan cukup dekat dengan harga 2000, masih cukup dekat dengan harga 2000 sehingga berpeluang kembali bergerak naik di atas angka 2000. Tentu bukan hari ini, bukan besok, kita akan melihat nanti secara bertahap dan struktur yang terbentuk kita akan amati apakah benar-benar sudah mulai akan bergerak naik lagi atau justru akan hanya berkisar di kisaran di bawah 2000. Kemudian di daily-nya, di daily kita lihat time frame daily masih didominasi oleh bullish ya, sekalipun ada rejeksi yang kekuatannya berimbang dengan kekuatan bullish. Kemudian dari sisi karakter ini ada kekuatan bullish yang mulai melemah ya. Kekuatan bullish yang mulai melemah. Nah, sekarang mencoba untuk kembali ke titik tertingginya. Nanti kita akan amati ya, biasanya kalau udah seperti ini akan mulai ada penolakan dari area retracement ya. Kita uji ini berada di wilayah retracement dan di situ tentu berpeluang ada pantulan ya. Berpeluang ada pantulan di sana. Tentu setelah perjalanan ini kita nanti jalani ya, ini masih baru awal, baru dimulai candle hari ini sehingga belum bisa kita menyimpulkan. Yang kita bisa lihat adalah historinya yang berada di wilayah koreksi ya, dan itu berpeluang memantul kembali. Meskipun secara tren terdekat ini masih berpeluang naik ya. Kemudian kita kembali ke time frame H1 ya. Kalau di H4 kita amati, di H4 masih ya bergerak naik ya, masih akan bergerak naik. Kita masuk ke H1 yang lebih kecil biar kita juga lebih enak menentukan. Kita kasih garis bantu dulu, naik kemudian turun, koreksi, kemudian rally, kemudian ada base kecil. Setelahnya akan bergerak naik ya, setelahnya akan bergerak naik. Nah, nanti kita akan uji di area resisten ya, di area resisten. Kita fokus di atas resisten nanti untuk menempatkan posisi buy-nya, mengingat ini kecenderungan masih bergerak naik. Kita menempatkan di 1950, buy kita tempatkan di 1950 poin sekian. Kemudian kita akan targetkan target yang terdekat kita tempatkan di 1957 ya, 1957, kemudian nanti lanjut di 1964, kemudian maksimum kita akan tandai dengan 1971 ya, 1971. Kemudian dari sisi bawah kita tempatkan juga nanti dari sisi bawah kita tempatkan posisi sell-nya. Kita tempatkan posisi sell di 1940. Sell kita tempatkan di 1940. Kemudian nanti kita akan targetkan di kisaran 1934.
Selanjutnya untuk support berikutnya ya, kita tempatkan di 1927, kemudian area maksimumnya atau titik jenuh, area jenuh kita tempatkan di 1921 ya. Oke, kita coba cek dulu, kita akan lihat dari sisi range-nya ya. Kita cukup gunakan yang paling mudah ya. Hari ini Kamis tentunya potensinya juga cukup besar, sehingga kita gunakan yang lebih besar. Bergerak naik kita perkirakan di 1964, ini kemampuannya nanti kita uji, maksimum di 1971. Oke. Bergerak turun kita perkirakan maksimum di 1921 ya, sesuai dengan yang tadi sudah kita garis-gariskan. Tinggal kita menentukan memberikan teksnya saja. Oke, ini selnya di sini, kemudian targetnya nanti di 1934. Sekaligus ini sebagai area support ya. 1934 poin sekian. Kemudian untuk berikutnya, support berikutnya sekaligus menjadi target yang kedua. Untuk selnya kita tempatkan di 1927 poin sekian. Sementara area jenuh kita tempatkan di 1921. Area jenuh untuk hari ini kita perkirakan di angka 1927 dan kita tandai dengan highlight warna merah untuk kehati-hatian ya. Kita tandai dengan highlight warna merah untuk kehati-hatian kita. Selanjutnya untuk yang posisi buy tadi di 1950, kita akan targetkan di area resisten terdekat, yakni di 1957. Selanjutnya kita masuk ke resisten berikutnya, atau kita jadikan sebagai target yang kedua, berada di kisaran 1964 poin sekian ya, 1964.01. Area jenuh kita perkirakan di 1971, maksimum kita perkirakan di 1971 ya, 1971. Kita tandai dengan highlight ya, warna yang cerah yang nyala untuk kehati-hatian, supaya tidak mengambil posisi-posisi buy di area tinggi dan mengambil posisi sell di area yang sangat rendah. Oke, kira-kira seperti ini. Kita akan lihat nanti ya, secara kecenderungan ini masih akan bergerak naik. Biasanya akan berada mendekati resisten atau resisten di atasnya, setelah itu terkoreksi ya. Terkoreksi kemudian baru balik naik lagi ya. Nanti silakan diperhatikan setiap terbentuk candle yang baru, selalu kita lihat apakah ada struktur baru yang memberikan petunjuk arah akan lanjut, atau sebaliknya di area-area penting itu apakah ada nanti petunjuk indikasi akan adanya pembalikan. Jangan lupa perhatikan level pentingnya, range hariannya, kemudian ada struktur yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kita sampaikan hari ini dan profit maksimum. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.